Kasus 1. Pengkajian jalan nafas. Yang pertama, melakukan tindakan look atau lihat, yaitu yang pertama, kaji tingkat kesadaran pasien. Bapak, apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Bapak? Yang kedua, kaji tanda hipoksia, apakah ada tanda sianosis atau kebiruan pada kuku dan sekitar mulut pasien? Tidak, belum. Yang ketiga, kaji apakah pasien menggunakan alat pernafasan. Perhatikan apakah adanya retraksi atau kembang kempis pada dada pasien. Yang keempat, kaji apakah ada benda asing pada jalan nafas. Amati mulut pasien apakah ada benda asing seperti muntahan, darah, atau cairan lambung. Bila terlihat, segera lakukan finger swab. Pada pasien ini tidak ada benda asing pada jalan nafas. Kemudian yang kedua, lakukan tindakan listen atau dengar, yaitu kaji apakah ada suara atau bunyi pernafasan seperti snoring, gargling, atau rowing. Kemudian yang ketiga, yaitu lakukan tindakan feel atau rasakan, yaitu rasakan hembusan nafas apakah ada atau tidak. Dekatkan pipi penolong kepada hidung dan mulut pasien. Hembusan nafas tidak terasa. Dilakukan pembukaan jalan nafas manual dengan teknik jaw thrust. Yang pertama, pastikan korban terlentang. Yang kedua, penolong berlutut pada ujung kepala korban. Yang ketiga, tumpukan siku pada penolong pada permukaan yang sama di mana klien terlentang. Kemudian yang keempat, lakukan dengan hati-hati, letakkan tangan penolong pada kedua sisi dagu klien sebelah lateral sudut rahang bawah. Yang kelima, stabilkan kepala klien dengan lengan bawah penolong. Kemudian yang keenam, tarik rahang ke belakang dan jangan memutar kepala klien. Kaji apakah jalan nafas pasien kembali normal. Kasus yang kedua, yaitu penanganan obstruksi jalan nafas karena benda asing pada pasien sadar dengan metode back blow. Yang pertama, bungkukan korban ke depan, bisa sambil berdiri atau duduk. Yang kedua, penolong berdiri di belakang korban. Yang ketiga, lakukan penumpukan pada punggung korban pada daerah di antara tulang belikat atau skapula. Arahkan tekukan ke depan dan ke atas. Lakukan penepukan sampai 5 kali sampai klien mengeluarkan makanan yang tersedak. Kasus yang ketiga, penanganan obstruksi jalan nafas karena benda asing pada pasien tidak sadar dengan metode abdominal thrust. Yang pertama, korban diposisikan supinasi dengan kepala mendongak dan dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, yaitu berlututlah di atas tubuh korban dengan dua tungkai korban berada di antara kedua lutut penolong. Kemudian yang ketiga, tempatkan pangkal tangan penolong pada garis abdomen sedikit di atas pusar dan di bawah PX. Kemudian yang ketiga, tempatkan tangan yang satunya di atas tangan tadi dan kunci lengan penolong dan bahu dan siku. Kemudian berikan kompresi dengan menekan tangan penolong, lakukan ke dalam dan ke atas diafragma, gerakan seperti orang mencuci baju. Kemudian, berikan 6-10 kali dorongan ke arah dalam dan ke atas diafragma. Tunggu beberapa menit kemudian dan lihat apakah ada makanan yang keluar dari mulut pasien. Bersihkan menggunakan tisu atau pasta. Kemudian, kaji pasien apakah bisa bernafas atau tidak.